Kita mulai nih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Susiana selaku pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Yang terhormat Bapak Rudi, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Batur. Yang terhormat Bapak Edi, Kepala Sekolah SMP 1 Batur, serta Bapak Ibu guru, karyawan dan staf SMP Negeri 3 Batur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya selalu memberikan pertolongan kelak bagi kita semua di hari akhir. Bapak Ibu, mohon izin di sini saya sebagai moderator ingin menyampaikan tentang susunan acara tentang kegiatan kita pada pagi hari ini. Pada siang hari ini. Yang pertama, nanti akan ada penjelasan dari Bu Susiana terkait dengan pelaksanaan observasi kepala sekolah. Yang kedua dilanjutkan oleh observasi tentang penjelasan dari tentang observasi kepala sekolah SMP Negeri Batur yang akan disampaikan oleh Pak Rudi. Dan yang terakhir dilanjutkan lagi oleh Bu Susiana untuk pembinaan dari pengawas Dinas Pendidikan SMP Negeri Batur. Bapak Ibu, untuk mengawali kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selanjutnya untuk pembukaan pengantar yang akan disampaikan oleh Bu Susiana. Kepada Bu Susiana kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita berikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita diberi kesehatan, keselamatan, kemudian bisa beraktivitas. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Pak Rudi, Pak Edi, dan Bapak Ibu guru yang saya hormati juga saya sayangi. Tujuan hari ini saya melakukan observasi kinerja kepala sekolah kepada Pak Rudi selaku kepala sekolah SMP Negeri 3 Batur. Adapun yang dinilai nanti perilaku tentang indikator yang diambil aktivitas kegiatan komunitas belajar. Nah, di sini nanti ada 3 tahapan yang diambil atau 3 indikator yang diambil. Yang pertama adalah presentasi. Presentasi yaitu tentang apa itu POMBEL, kemudian tujuan, kemudian manfaat. Nah, setelah itu bisa menyampaikan atau memaparkan tentang data fakta yang ada di sekolah dan atau bahan lain yang menunjukkan data tentang komunitas belajar yang dari luar. Kemudian yang ketiga nanti akan melakukan interaksi ya, tanya jawab apa yang dikeluhkan atau hambatan apa yang Bapak Ibu rasa selama pembelajaran. Nah, dari 3 indikator tadi bisa dibolak-balik, bisa mengeksplor dulu dari Bapak Ibu keluhan apa, kemudian bisa disampaikan datanya atau nanti presentasinya terakhir. Monggo Pak ya. Terima kasih, langsung saja saya perkenalkan untuk presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan di mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka observasi kinerja kepala sekolah. Salawat serta salam semoga tercurahkan dari besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat.
Yang saya hormati Bu Susi selaku pengawas Dinas Pendidikan, Pak Edi, Kepala SMP Negeri 1 Bantul yang saat ini bertugas sebagai observer. Kebetulan tugas Pak Edi salah satu LHK yang diambil adalah untuk mengobservasi teman sejawat. Dan tak lupa Bapak Ibu sekalian, jadi hari ini jadi saya akan coba untuk menyampaikan tentang kenapa sih ya ini diperlukan adanya komunitas belajar. Ini LHK-nya tentang aktivasi. Ya. Tapi sebelum saya atau sebelum kita diskusi masalah ini, mungkin ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan ya, yang kita diskusikan juga, terutama mungkin Bapak Ibu, karena selama ini saya yakin Bapak Ibu sudah ngajar bertahun-tahun, terutama yang di Bantul, yang di SMP 3 Bantul ini. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami kendala, misalnya baik itu, karena dalam pembelajaran itu 3 kegiatan. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga evaluasi. Bapak Ibu mungkin mengalami kendala di bagian perencanaan, kemudian atau di pelaksanaan atau di evaluasi. Kemudian kira-kira solusinya apa yang Bapak Ibu pernah lakukan? Nah, ini nanti akan bisa dalam bentuk apa ya, praktek baik. Oke. Silakan. Mungkin dari Pak Rian dulu, silakan monggo. Mungkin pernah mengalami kendala ketika mengajar, kemudian setelah dirasa-rasa apa ya yang harus saya lakukan dan apa yang Pak Rian lakukan. Monggo. Ya mungkin pernah saya lakukan ke siswa dengan analisis yang kompetitif, Pak. Sebelumnya saya masih belum paham, kemudian untuk mencari diagnostik anak-anak seperti apa ini saya mencari sebuah aplikasi dari teman, alhamdulillah dapat, kemudian saya praktekkan. Jadi salah satu peran komunitas seperti ini. Tapi waktu itu sendiri ya? Sendiri. Oke. Jadi Pak Rian punya permasalahan terutama untuk mengumpulkan data awal. Karena Bapak Ibu ketika kita merancang suatu pembelajaran kita harus tahu persis kondisi siswanya bagaimana. Tuh, ini ada kendala. Tapi Pak Rian coba atasi sendiri, cari sendiri, kemudian dilakukan sendiri dan kesimpulannya pun sendiri. Itu ya Pak Rian ya. Tapi sekarang sudah ada gambaran ya. Alhamdulillah. Oke, berikutnya mungkin dari Bu Nur, monggo. Pernah mengalami masalah baik dengan siswa atau dengan pembelajar pokok-pokok ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau masalah dengan siswa ya banyak sekali. Banyak sekali. Satu aja Pak. Saya kesulitan dalam mengurus anak-anak yang ramai di kelas. Pengelolaan kelas Ya, berarti ya? pengelolaan kelas, Pengelolaan ya. kelas, oke. Itu yang paling sulit saya lakukan. Terus, apa yang dilakukan Bu Nur untuk mengantisipasi masalah itu? Saya coba berbicara dan hati-hati sama anak-anak. Maunya bagaimana? Gitu saya tanya seperti itu. Oh harus begini Bu, harus begini Bu. Permintaannya seperti itu. Saya laksanakan itu. Dilakukan sendiri ya? Iya. Dilakukan sendiri, dicari sendiri, dipecahkan sendiri, sampai akhirnya kesimpulan sendiri. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya Pak Cip, senior kita ya. Terima kasih Pak. Apa saya yang Pak Cip pernah? Hampir mau purna. Hampir mau purna. Hampir mau purna, saya merasa belum bisa memberikan yang terbaik buat generasi muda. Itu kesan saya. Iya. Terus terang yang pertama saya memang cukup gaptek Pak ya, sehingga ini juga butuh waktu saya menyesuaikan. Hubungannya sama media ya? Iya. Selain itu ini Pak, saya sudah saya sampaikan di LGRB tapi juga masih belum mendapat jawaban puas. Sebenarnya skala prioritas seorang guru ketika berdiri di depan siswa itu aspek apa gitu? Apakah penekanannya pada penguasaan IT, apakah penekanannya pada penguasaan materi dan memberikan makna atas materi itu kepada siswa? Ini yang seringkali
menjadi perkumpulan saya. Di era kemerdekaan ini lebih bingung lagi. Ada buku Kurmer, tetapi buku Kurmer itu ketika saya sampaikan ternyata ada apa ya? Ini Pak, apa namanya ini dari MGMP, dari capaian pembelajaran fasilitas. Jadi tidak sesuai. Bahkan pertama saya pernah mengkritisi materi IPS yang pertama itu nih, Pak, sejarah keluarga. Itu saya pernah menyampaikan, dan ternyata itu di sini sudah tidak ada. Karena ya bagi saja silsilah keluarga itu menjadi semacam apa Pak ya? Keluarga itu bagi siswa kan sebuah rahasia ya, karena anak kita tidak semua dalam kondisi lengkap strukturnya ya. Dari permasalahan itu apa yang Pak Cip lakukan? Saya begini Pak, penekanannya saya yang penting saya memberikan pembelajaran bermakna, anak-anak enjoy, saya berikan speaking dan sebagainya. Meskipun resikonya saya sering agak bias begitu. Itu Pak Cip lakukan sendiri? Saya lakukan sendiri. Lakukan sendiri, Iya. penelitian sendiri, kesimpulannya juga Iya, sendiri. iya. Itu sebetulnya beberapa hal mungkin nanti akan nyambung dengan ini Bapak Ibu, ya. Hubungannya kenapa sih muncul ada istilah komunitas belajar. Oke, ya. Kita dari 3 kata ini. Pertama aktivasi, kedua komunitas, ketiga belajar. Kita coba urut satu persatu dulu. Aktivasi mungkin ada guru bahasa Indonesia. Aktivasi itu apa? Secara ini secara apa namanya? Aktivasi itu artinya apa? Aktif. Yang saya tahu kalau memperkuat kolaborasi. Biasanya kalau ada proses biasanya ya. Nah, jadi aktivasi ini membuat atau proses agar jadi lebih aktif. Kami berinteraksi ya. Ya. Apa itu komunitas? Belajar dalam sekolah. Sekelompok pendidik. Pendidik siapa? Ya siapa? Guru dan tenaga. Oh, bukan hanya guru saja ternyata. Berarti Bu Ipung juga bisa ikut. Makanya saya undang. Kenapa? Karena Bu Ipung tenaga kependidikan. Karena masalah pendidikan di sekolah kita itu tidak hanya masalah guru sebetulnya. Juga bisa menyangkut masalah yang ditangani oleh kita tahu usaha. Oke. Sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama. Jadi kalau dulu kita memecahkan masalahnya sendiri-sendiri, sekarang diupayakan memecahkan masalah secara bersama-sama. Dan ini intinya berkolaborasi. Kolaborasi kita sering misalnya kalau di YouTube atau di TikTok kita ada collab, ayo buat collab. Pak Indra mungkin sering collab sama Pak Sipung, buat apa misalnya? Ya. Di sini ada kerjasama Bapak Ibu, ya, kolaborasi. Indah Bapak Ibu kalau kita kolaborasi. Di sini ada Parian nanti misalnya diminta pendapatnya. Parian, saya punya masalah siswa. Dilihat dari sudut agama bagaimana? Pendekatan religinya bagaimana? Kemudian misalnya dari Pak Huda mungkin dari sisi perilaku siswa. Bagaimana memecahkan masalah yang dihadapi siswa berdasarkan pendekatan kebekaan misalnya. Kemudian misalnya minta pendapat yang lain. Sehingga dicoba di sini ada kolaborasi antar anggota, baik guru maupun tenaga pendidikan. Dan ini dilakukan secara rutin, tidak sekali dalam seumur hidup. Jadi nanti di kegiatan komunitas ini karena rutin berarti akan ada jadwal kapan, walaupun mungkin jadwalnya tidak mengikat sekali gitu ya. Kemudian tujuannya, ya ada tujuan dan terukur. Terukur berarti nanti akan ada. Kalau terukur biasanya bersifat kualitatif atau kuantitatif. Kuantitatif. Ini anggotanya guru dan tenaga kependidikan belajar bersama-sama, kemudian melakukan kolaborasi dengan tujuan ini meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya ulangi,
Berarti yang kita bahas itu yang meliputi itu. Yang kita bahas di sini meliputi bagaimana menyusun perencanaan yang baik, bagaimana mengelola kelas, bagaimana menyiapkan siswa. Kemudian yang terakhir bagaimana mengevaluasi. Sehingga nanti tim kita alhamdulillah sudah punya tim. Tim nanti akan membuat jadwal yang berhubungan dengan materi ini tentang kegiatan pembelajaran yang memang harus kita perbaiki. Dampaknya apa? Dampaknya ini nanti pada tentu saja ini hasil belajar peserta ya. Jadi kata kuncinya untuk komunitas ini yang pertama adalah anggotanya ini pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian belajar bersama-sama ya. Namanya belajar bersama-sama ya berarti nanti ada kesepakatan ya. Kemudian berkolaborasi ya, gantian lah ya. Kita kan kemarin sudah coba buka untuk menyampaikan. Kenapa? Karena setiap kita itu pasti punya kelebihan dan kekurangan ya. Nur misalnya kelebihannya ini, kekurangannya ini. Tidak ada manusia yang sempurna, saling melengkapi. Itu makanya kita perlu untuk kolaborasi. Sekolah itu kalau maju bukan karena saya ya, bukan hanya karena Bapak Ibu, termasuk juga peran Pak Imam. Bagaimana peran Pak Imam menjaga kebersihan sekolah ini sehingga sekolah ini bisa lebih nyaman ya. Sekecil apapun pasti ada dampaknya. Makanya ini diperlukan kolaborasi. Pak Imam boleh gabung di sini? Boleh, karena Pak Imam adalah tenaga kependidikan. Mungkin nanti Pak Imam memberikan saran, wah harusnya Pak ini begini, sekolahnya harus begini untuk menimbulkan kenyamanan. Bisa Bapak Ibu bayangkan sekolah amburadul misalnya lingkungannya ini juga akan sangat mengganggu. Coba ketika Pak Imam seminggu cuti, biasanya Pak Alam sekolah sudah sampah, sudah nggak karuan ya. Jangan seminggu ya Pak Alam, 2 hari saja sudah kita belajar sudah nggak nyaman. Artinya semua komponen yang ada di sekolah berkontribusi ya untuk kepentingan atau kemajuan sekolah. Maka diperlukan ini Bapak Ibu kolaborasi. Lakukan secara rutin, tujuannya jelas, terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Apa tujuan dari komunitas? Meningkatkan kompetensi pendidik. Bapak Ibu yang sudah PPG itu harusnya sudah profesional harusnya. Tapi ternyata memang masih ada sisi yang harus diperbaiki. Kenapa? Karena perkembangan zaman juga mengalami perubahan. Ini makanya kita harus terus belajar. Konsepnya belajar seumur hidup. Gak perlu Bapak Ibu kuliah lagi. Kita di sini aja kita saling melengkapi sudah luar biasa belajarnya. Oke? Meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun ini budaya belajar bersama. Ini sebetulnya yang ingin ditanamkan. Bagaimana kita terus belajar. Karena kan belajar adalah kewajiban kita. Belajarnya cara berkelanjutan sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Apa well-being? Saya berikan well-being. Ya, betul ya, well-being. Jadi Bapak Ibu sekarang itu targetnya bagaimana siswa merasa nyaman, merasa senang ketika belajar. Maka ini perlu persiapan dari kita sehingga materi yang kita susun, yang kita buat itu betul-betul membuat siswa nyaman. Oke, mengapa komunitas belajar dalam sekolah sangat penting? Nanti saya sampaikan data-data. Yang pertama ini, pendidik belajar sama-sama sehingga tidak terisolasi. Hanya memang kita kan mungkin yang yang mapelnya sama hanya berdua ya, Bu Har sama Bu Ami. Yang lain kan nanti buka, sehingga kita mungkin tidak bisa kolaborasi antara dalam satu mapel karena gurunya cuma satu kayak ini. Di sini gurunya satu, sehingga mungkin kita lebih pada lintas mapel, ya lintas mapel. Pendidik belajar bersama sehingga tidak terisolasi. Apa maksud terisolasi?
Biasanya kalau ada guru nyendiri saja ya, saya kan nggak bisa ini gitu. Pak Cip nggak gitu kan? Enggak, Pak Cip cuma gaptek saja. Oh kalau dia luar biasa Pak Cip. Ya, jadi pendidik belajar bersama. Yang kedua nih, supaya ketimpangan ini tidak muncul. Pak Cip misalnya tadi memasukkan jadwal, akhirnya kolaborasi kan berarti apa? Maju, bisa, ya enak. Oh ini saling melengkapi. Ya. Tapi untuk bagian yang lain mungkin Pak Cip bisa lebih gitu. Kenapa kembali lagi bahwa tiap manusia itu pasti punya kekurangan dan kelebihan. Ini Bapak Ibu, dengan adanya komunitas kita coba untuk menggunakan kesenjangan, ya kesenjangan. Kalau jauh kesenjangan pasti muncul konflik, ya. Maka kita coba sehingga harapannya ini dampaknya terbentuk ekosistem budaya belajar yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Akhirnya apa? Kembali ke hasil belajar peserta. Jadi kita upayakan apapun yang kita lakukan tujuannya adalah bagaimana bisa meningkatkan hasil pada peserta. Itu tujuan kita Bapak Ibu untuk melakukan persiapan. Berikutnya, ini ada beberapa teori apa yang menjadi acuan dalam mengelola komunitas belajar. Ini disampaikan oleh Dufour mengatakan bahwa ada 3 ide besar dalam komunitas belajar. Yang pertama ini fokus pada pembelajaran. Ya, sementara nggak usah fokus pada tunjangan dulu, nggak usah pada PPI, nggak usah dulu. Ya. Fokus kita hanya ini ya pada pembelajaran. Oke, lagi pembelajaran, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Yang kedua ini membudayakan kolaborasi. Pak saya nggak bisa ini, nggak bisa ini. Pasti ada sesuatu yang bisa. Makanya kalian dibuatkan semua harus pernah jadi narasumber. Ya. Saya yakin nanti pasti ada kelebihan dari orang itu. Kemarin Bu Ika tentang game ya, tentang game biasa main game. Pak Ian kembali tentang asma. Berikutnya jawabnya apa? Pak Indra. Pak Indra tentang apa? Kemudian Bu Nur. Nanti Kahuda ya. Oke, ini membudayakan kolaborasi. Kemudian ingat, tanggung jawabnya bukan tanggung jawab individu. Jadi ketika ada anak yang sering bosan, itu bukan hanya kesalahan di wali kelas supaya. Sehingga kita harus tanggung jawab secara kolektif. Oh mungkin saya kurangnya di sini, Pak Huda kurangnya di sini, ya Pak Lian kurangnya di sini. Coba ini kita berkolaborasi, ketemu nanti. Oh ternyata siswa ini kurang perhatian, sehingga dia cari perhatian bagaimana. Itu kalau kita tidak saling terbuka tidak akan pernah ketahuan. Sama di rumah tangga Bapak Ibu. Kalau suami istri tidak saling terbuka, saling menggunakan ajian kalau kebatinan, menggunakan kebatinan, yakin saja, gak akan bisa kebak-kebak apa yang maunya istri saya, apa yang maunya suami saya. Makanya harus ada komunikasi. Dan suami istri juga sekarang harus kolaborasi. Kenapa? Karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Iya, betul ya. Yang ketiga, ini orientasinya hasil belajar peserta didik. Bapak Ibu, kalau ini semua kita lakukan, insya Allah nilai rapor pendidikan kita akan naik. Makanya perlu sekali lagi, ayo kita kembangkan. Kita sudah bentuk komunitas, sudah ada jadwalnya, sudah ada pematerinya, tinggal pelaksanaan. Kemarin sudah 2 kegiatan ya, sudah 2 kegiatan. Alhamdulillah Bu Susi 2 kegiatan. Kegiatan pertama saya ikut, cuma pas kegiatan kedua berbarengan rapat Agustus. Saya bilang Pak Rian ini saya pas ada rapat ya Pak nggak apa-apa. Tapi kan masih ada kegiatan berikutnya. Jadi mohon Bapak Ibu untuk yang daring ya, untuk yang daring itu kan waktunya relatif bisa dilonggar. Hanya jadwalnya nanti Pak Rian lebih fleksibel lagi. Kira-kira enaknya jam berapa? Ya? Bu Ika mungkin jam 7. Aduh Pak saya jam 7 kan mau nih.
lebih enak lagi jam berapa. Kemudian Bapak Ibu, kita enak sebetulnya. Siswa itu kan jam 1 pulang ya Pak. Kemudian rata-rata kalian khususnya Bapak Ibu ini rata-rata pulangnya kalau di sini jam 2. Jadi khususnya kalau setengah 2 masih aman, ya. Saya sering kali izin khususnya. Kadang saya bilang ke Pak Lantaran saya duluan ya. Teman-teman rata-rata jam 2. Ada bahkan setengah 3 biasanya. Wajib, wajib kalau sampai mana? Ya. Jadi Bapak Ibu jam 1 sampai jam 2 itu bisa dimanfaatkan untuk berkolaborasi, diskusi, ya. Nah, nanti mungkin kita fasilitasi lah, kalau nggak air putih ada ya, air putih. Kalau untuk kuenya oke, ini ya 3 ide besarnya. Saya ulangi, fokus pada pembelajaran. Yang kedua, kolaborasi. Kemudian tanggung jawabnya baik. Jadi kalau ada masalah, jangan menimpakan pada seseorang. Ini kan usaha kalian, tapi ada tanggung jawab. Nggak bisa seperti itu semua. Ini kan maksudnya paspor, biar kita masalah kita sendiri. Oh pulang nggak ya? Ya, kita coba ini selesaikan bersama. Apapun masalahnya, ya. Ada masalah apa? Ayo kita berbicara. Yakin nanti akan muncul ide-ide kreatif. Pasti itu Bapak Ibu. Ya nggak usah pesimis. Yang ketiga ini, kita tetap orientasinya pada peserta didik. Bapak Ibu punya kemampuan. Mudah-mudahan 3 atau 4 tahun ke depan SMP 3 Batu ini bisa luar biasa. Ya. Kenapa? Tenaga muda, rumahnya dekat, pikirannya fokus. Ya. Ada pemuda, ada kalian, Tanjung, ini luar biasa. Kemampuan yang kalau kita bisa memaksimalkan ini, ya dengan cara kolaborasi, saya yakin jadi kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Saya lihat kemarin respon teman-teman dari yang komunitas kemarin, saya share ke beberapa teman, itu luar biasa. Kita bisa mengatakan ada pesertanya khususnya dari Sulawesi ya, dari Sulawesi, dari Kalimantan, luar biasa, dari Bogor. Akhirnya saling melengkapi, itu luar biasa sekali. Ya, jadi memang ternyata kita tidak apa istilahnya terkungkung di sumber benih saja, kita bisa ekspor keluar. Oke, berikutnya ada 4 pertanyaan kunci untuk komunitas. Yang pertama, apa yang harus dipelajari peserta didik? Jadi tolong Bapak Ibu, kita akan belajar. Tolong dirumuskan tujuannya, ya. Tujuannya betul-betul spesifik. Target apa yang ingin dicapai? Dan tujuan itu mudah untuk diukur. Yang kedua, bagaimana mengetahui bahwa peserta didik telah belajar? Di kelas itu, karena memang kalau sudah hasilnya jelas, oh ini tuh sukanya gini, ini sukanya gini, Bapak Ibu bisa kelompokkan. Oh ini sukanya seperti ini. Oh ini mungkin caper gimana mereka? Ya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa kolab sama Pak Huda banyak teori-teori tentang dari belajar, bisa seperti itu. Ya. Yang ketiga, apa yang dilakukan pendidik jika beberapa peserta didik ternyata tidak belajar? Apa yang dilakukan? Yang keempat, apa yang dilakukan jika peserta didik telah belajar? Karena di kelas itu ada siswa yang memang kurang, ada yang kemampuannya tinggi, yang kurang mungkin perlu pengulangan, dan yang tinggi mungkin perlu pengajaran. Itu ya, sehingga siswa juga tidak bosan. Ini perlu kita bosan. 4 pertanyaan kunci. Yang pertama adalah tujuan. Yang kedua, bagaimana siswa belajar. Kemudian siswa yang belum belajar, dan bagaimana siswa yang sudah belajar. Ini yang jadi topik kita dalam mengelola komunitas belajar, terutama tiap panitia. Nanti saya sampaikan panitianya siapa. Berikutnya, ini Bapak Ibu, ada 3 jenis komunitas yang bisa kita lakukan. Yang jelas 2 sudah kita lakukan. Yang pertama ini, komunitas belajar dalam sekolah. Ini bisa jadi kita ngumpul, tapi ngomongnya jelas. Yang dibahasnya bukan yang dibahasnya tentang pembelajaran, yang bukan rekreasi ya. Ini kita bahas tentang pembelajaran. Ini bagian dari komunitas belajar dalam sekolah. Yang kedua, komunitas belajar antar sekolah. Misalnya apa? MGB,
masuk di sini ya. Alhamdulillah kita sekarang ada pergeseran dana. Nah, mungkin mudah-mudahan Pak kalau bisa semua mako bisa ikut MTB karena memang kita kan masih terbatas kemarin. Mohon maaf hanya beberapa mako karena memang dana kita kan sedikit. Alhamdulillah sekarang dari yang P3K ada pergeseran mungkin bisa dimasukkan ke MTB sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan. Di sini Bapak Ibu bisa sharing-sharing, bisa kolaborasi di sini. Banyak hal yang bisa Bapak Ibu peroleh dari sini. Imbasnya Ini imbaskan ke sini maksud saya gitu. Ya, jangan ini dapat dari sini. diam aja, nggak disampaikan. Ya, Dari setiap pertemuan MDP, tularkan di sini. ya, Apa dapat dari sini? sampaikan di sini. Toh di sini MDP juga imbas kan sama sebetulnya. Masalah pembelajaran. Dan yang ketiga ini kita alhamdulillah sudah terdaftar ya Pak ya. Sudah terdaftar di PNM sehingga kita sudah punya ini komunitas belajar di platform Merdeka Mengajar. Kalau ini 100% Daring. Kalau ini diutamakan luring, tapi bisa juga daring. Ya, kalau luring bisa. Kalau ini rata-rata luring. Tapi kalau ini 100% daring, karena memang pesertanya kan dari berbagai tempat. Oke, ada 3 jenis. Kemudian ini penjelasannya untuk belajar dalam sekolah. Tadi pendidik pada satu sekolah jelas ya. Kemudian ada diskusi, refleksi, informal. Kemudian bisa juga di terpapar. Kita jelas bisa mapel karena jumlahnya terbatas. Ini yang komunitas belajar sekolah MDP. Kemudian ini platform Merdeka Mengajar. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang mau diskusikan atau kita mau tambah yang keempat boleh. Ini yang ada yang ketiga. Oke. Yang terakhir, Bagaimana membangun proses belajar dalam sekolah? Pertama, karena dalam teori manajemen itu hanya 3 sebenarnya. Yang pertama adalah play, yang kedua actually, ketiga organisasi. Ya. jadi bagaimana kita perencanaan? Perencanaan sudah dilakukan Pak Ian. Alhamdulillah guru penggerak di SMP 3 Bantul ini, kalau yang lain banyak keluhan, guru penggerak itu lebih pada kegiatan mandiri sendiri. Alhamdulillah di Bantul 3 guru penggerak sudah dilibatkan. Silakan kemampuan yang ada kerahkan untuk kemajuan sekolah. Maka terbentuklah perencanaan termasuk jadwal itu sudah selesai, tinggal kita melaksanakan kegiatan. Jadi planning sudah kita lakukan di bulan Juli. Kemudian yang tahap berikutnya adalah Pelaksanaan kita sudah mulai di bulan Agustus. 1 bulan 2 kali pertemuan, ya tiap 2 minggu. kalau tiap minggu saya pikir nanti Bosan gitu ya. Jadi jadwal 2 minggu sekali ya Pak ya. Saya lihat 2 minggu sekali. Jadi perencanaan kemudian di pelaksanaan. Ini persiapannya para sekolah mengumpulkan para pendidik sudah kita kumpulkan. saya gerakan. Kenapa tidak semua? Saya hanya melihatnya nanti kalau terlalu ramai juga biasanya agak lama prosesnya. Sehingga kemarin nanti ada struktur di kepanitiaannya, kalau tidak salah ketuanya Pak Ian, kemudian Bu Ika selaku dari kurikulum, Pak Anjuk dan Bu Yanti. Ya, 4 orang cukup untuk mengelola komunitas. Untuk penasehatnya Pak Cik. Oke, di pelaksanaannya apa yang harus tadi kembali lagi Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 ide besar. Masih ingat 3 ide besar apa? Yang pertama fokus pada pembelajaran. Yang kedua kolaborasi. Yang ketiga orientasi pada hasil. Ingat-ingat 3 fokus. 3 fokus kita dalam kegiatan kita yang pertama fokus pada pembelajaran. Yang kedua kolaborasi, tanggung jawab bersama. Yang ketiga orientasinya pada hasil belajar siswa. Ini pertanyaan yang perlu sampaikan. Ya, pokoknya ingat-ingat Bapak Ibu, kita niatkan dari rumah karena segala sesuatu seperti itu tergantung daripada niat. Ketika Bapak Ibu melangkah dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, niatkan. Yang pertama saya fokus pada pembelajaran. Yang kedua saya akan kolaborasi dan yang ketiga saya orientasinya adalah pada siswa. Oke, ini tambahan saja, bisa bentuknya ya, ragamnya ini sudah Sudah di cover oleh Pak Ian.
dalam bentuk jadwal saya lihatkan jadwalnya ya. Ada ketinggalan satu. Ada data Bapak Ibu, mungkin itu terjadi penurunan baik itu numerasi, literasi maupun sains tahun 2022. ya. Tahun 2021 ini yang paling parah sih di tahun 2022 terjadi penurunan yang sangat luar biasa. Ini pada kemampuan numerasi. Kira-kira apa ya? Tahun 2022 ada apa? Turun drastis. Ya. Ini KTSP, ini nggak jelas apa tulisannya. A13 ini revisi di sini kurikulum. Ini data penelitian terbaru tahun 2024. Rata-rata di tahun 2022 turun semua, Pak. Ini turun. Ini numerasi, literasi, sains. Kemudian dicari apa penyebabnya. Ternyata penyebabnya itu adalah hubungannya dengan kompetensi guru, terutama masalah pedagogi. Jadi permasalahan utamanya adalah pada masalah pedagogi. Ini hasil penelitian nanti bisa dibuktikan ya. Kemudian dia coba ya, kebetulan pada saat itu sudah ada beberapa sekolah yang memulai itu komunitas belajar. Ini hasilnya, data hasil Kombel. Ini sebelum terbentuk komunitas. Ini angka tinggi, angka sedang, yang rendah. Sebelum terbentuk komunitas belajar, rata-rata prestasi atau nilainya ada di tingkatan yang sedang. Sedang itu antara nilai 60 sampai 70. Setelah terbentuk Kombel, ternyata terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Hampir semua nilainya mengalami peningkatan. Itu makanya kenapa diperlukan terbentuknya komunitas. Dari mana data-data ini? Tentu data-data ini dihasil dari beberapa, karena waktu mulai 2023 sudah terbentuk ya beberapa sekolah yang membutuhkan komunitas belajar, terutama sekolah ini. Kembangkan ini, kita coba sama-sama untuk belajar bersama. Bukan sama-sama belajar, beda ya. Sama-sama belajar dengan belajar bersama-sama. Kalau sama-sama belajar, Bu Nur belajar, Bu Ika belajar, tapi yang dipelajari beda. Bu Nur belajar tentang drakor, ini belajar tentang TikTok misalnya. Sama-sama belajar, ya. Tapi kan beda. Tapi kalau belajar bersama, yang difokuskan masalahnya kan tentang pembelajaran. Insya Allah Bapak Ibu, saya yakin 3 tahun 4 tahun yang akan datang, SMP 3 Bantul bisa meningkat kualitas pembelajaran. Kalau kualitas pembelajaran meningkat, peserta didik itu akan mencari. Saya perhatikan, saya pernah datangi SMP-nya apa yang di Dau kegiatan komunitas. Bulan September ini jadwalnya ada di minggu pertama. Kita sudah merencanakan, kemudian di Agustus ini kita sudah melakukan 2 kegiatan. Ini yang ketiga ya, game edukatif, kemudian ini yang kalian. Nah, di minggu ketiga kita membahas tentang CP ya, capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran ATP, kemudian ribu modul aja. Berarti di bulan September tidak ada yang ada pemateri di sini. Ada, bisa aja kita kalau susi kan. Ya Bu ya. Tapi ada hayanya nggak ada ya. Oke, nanti di bulan Oktober, kenapa? Karena nanti akan berhubungan dengan kita, mungkin masih ada PTS ya, walaupun kurang semangat ya. Kemudian di bulan Oktober sudah, di bulan November review kembali, kemudian ini di bulan 6 ada praktik. Semua harus coba menampilkan kreasinya, menampilkan produknya dalam kegiatan ini ya. Termasuk saya juga nanti akan
terutama berhubungan dengan manajemen. Sehingga nanti kita sama-sama Bapak Ibu, kita sama-sama sekecil apapun peran kita itu akan sangat menentukan kemajuan lembaga ini. Ya, sebelum saya tutup, kita niatkan sama-sama ya. Kita niatkan sama-sama, semoga apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik. Ya, Al-Fatihah. Terima kasih. Sebelum itu mungkin ada yang mau didiskusikan, terutama berhubungan dengan komunitas belajar, baik itu jadwal atau kegiatannya. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu, dipersilakan. Monggo. Apanya sangat baik Pak, sudah bisa membuka ini ya, apa ini ya, kebutuhan eksklusif berpikir. Wah, tadi aku terkait dengan ide besar terkait dengan siswa ya, bagaimana menjadikan siswa ini belajar atau tidak itu, lalu bagaimana menindaklanjuti pada tahapan pemecahan masalah secara kolaboratif. Ya, seringkali di sekolah itu memang masih ada kebutuhan ketika guru menghadapi masalah siswa tertentu, itu juga kurang ada follow up, kurang ada apa ya, diskusi di antara para guru itu. Alangkah baiknya misalnya apa ya, misalnya setiap apa periode tertentu ada semacam konferensi kasus begitu ya, konferensi kasus dengan siswa ABCD ini bagaimana pemasarannya dari sudut legal, dari sudut sosial, dari sudut agama dan sebagainya begitu. Karena permasalahan pedagogik mungkin seorang guru harus punya tanggung jawab ya, tetapi bagaimana memecahkan permasalahan siswa yang memiliki latar belakang yang berbeda ini yang tidak tersudah yang cukup tinggi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Cik, luar biasa. Ya, ini yang memang luar biasa Bapak Ibu. Jadi memang kita memang perlu, ya, sangat perlu Bapak Ibu. Ya, saya akan juga pikir apa yang perlu saya tingkatkan di sini. Itu memang kalau dari sisi visi kita memang terbatas ya. Kalau dari bangunan mungkin saya tidak begitu orientasi pada bangunan, tapi bagaimana pada perilaku siswa. Ini memang perlu kita kolaborasi Bapak Ibu. Jadi seperti misalnya kemarin Bu Nur sama Pak Huda kunjungi siswa, ada masalah sudah berapa hari ke siswa yang tidak masuk, ternyata permasalahan ini mungkin perlu kita kupas juga. Apa sih yang melatar belakangi? Sekali lagi Bapak Ibu mungkin perlu perhatian dari kita, dan juga saya mohon diluangkan waktunya. Jadi kita sepakati nanti kalau setiap jam 1 Pak, lainnya mungkin jam 1 jam 2 sampai kita nunggu pulang Bapak Ibu, mungkin bisa nanti idenya dari siapa muncul, kemudian terutama saya harapkan dari BK. Terima kasih Pak Cik, ini mungkin luar biasa. Kita coba mungkin nanti saya coba di rapat dinas, saya berikan ada waktu khusus kita kita bahas. Jangan sampai begini Bapak, setelah mau rapat pleno kenaikan baru muncul masalah itu. Oh ini harusnya ini kita bahas dari mulai awal. Ya, ini masalahnya apa? Ini kenapa muncul? Mungkin Pak Rian sekarang sudah coba mereka dari mulai kehadiran, mereka dari mulai perilaku, mereka. Nah ini mungkin bisa kita, walaupun mungkin tidak 100% kita bisa atas semua, paling tidak ada masukan. Oh ini berarti kita persiapan seperti ini. Ini juga masukan buat saya Pak Cik, sehingga nanti saya bisa menjelaskan. Oh ini mungkin informasi. Terima kasih Pak Cik, terima kasih. Oke, ada lagi mungkin dari Pak An. Silakan dulu lah. Ya biasa. Oh. Terima kasih. Yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya menindaklanjuti yang pernah kita diskusikan di komunitas BMM yang pertemuan pertama ya tentang game Yang Bu Ika. Ya, Bu Ika. Begini Bapak Ibu, ini yang saya temui ketika pembelajaran matematika yang kebanyakan siswa itu takut atau belajarnya jadi momok bagi siswa. Penggunaan speaking ataupun mungkin game ternyata memang tidak bisa terus-menerus. Ini kalau bosan speaking itu harus ada tim kreatif dulu. Pak Cik punya ide bagaimana kita membuat tim kreatif di sekolah yang mengarang apa speaking, di samping kita juga mencari di sumber-sumber ini. Ya, bisa ini
nanti nggak bakal. Tapi mungkin yang muda-muda ini yang Anda harapkan juga mencipta gitu, bukan punya mencipta. Yang tua ini sudah kumpul tadi ya. Nah, ternyata memang kalau kita amati perilaku kicak kecil Pak ya, orang bermain kelereng itu juga ada musiknya Pak. Iya betul. Layang-layang juga ada musiknya. Tapi kita tidak boleh sepanjang tahun bermain kelereng terus, sepanjang tahun bermain layang-layang. Mungkin perlu belajar juga seperti itu. Iya betul. Begitu juga dengan game ya, kalau kita gunakan verbal yang kami yang kemarin itu ya, atau mungkin pernah kita belajar taksia ya, kalau bisa kita pakai di matematika ya ada taksia. Nah ini pada umumnya Pak, permainan yang di aplikasi itu hanya bersifat latihan Pak. Oh iya enggak. Bukan penanaman konsep. Dari bagaimana misalnya konsep penjumlahan atau operasi bilangan bulat gitu. Ya itu hanya sifat latihannya, tidak menanam bagaimana menemukan konsep supaya anak itu paham tentang operasi bilangan. Mungkin ini saya juga mengharapkan di komunitas yang terbentuk sekolah kita bisa memberikan masukan yang baru gitu ya, supaya anak-anak juga tidak bosan, kita bisa memilih game atau strategi yang bisa bermanfaat untuk menyemangati anak kita dan juga tidak gurunya tidak bosan, siswanya juga tidak bosan. Karena anak-anak juga kalau game itu diulang 2-3 kali itu saya pastikan sudah tidak menarik itu ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih bukan Pak. Ya, jadi memang kadang kita sama lah, kita kadang mengajar juga kadang pernah bawa itu mata bosan. Pernah. Makanya perlu variasi. Jadi ada variasi. SPG itu punya variasi ya. Tapi kalau itu terus ya bosan juga. Kalau anak guru ini akan muncul lagi. Guru ini akan itu ya tentu perlu. Ini kita juga perlu dibahas di komunitas sebenarnya. Kalau memang memungkinkan ada bisa kita mencipta misalnya ya, bisa lebih baik lagi. Sehingga memang ada variasi, dengan variasi maka ini juga bisa membuat akhir lebih mudah lagi biasanya. Kalau banyak variasi ya. Betul ya, 10 tahun kan bisa lebih mudah lagi. Terima kasih. Dari Ibu. Oh, dari Ibu. Bapak terus. Silakan. Ya, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya mengharapkan peran dari komunitas yang sudah kita miliki, bisa mengangkat ini satu ujian, satu masalah bagi saya pribadi Pak. Di sini saya masih mengalami kesulitan bagaimana saya menyampaikan materi bahasa Jawa yang notabene saya ini orang Jawa, tapi penyampaiannya masih dalam bahasa Indonesia. Ini Pak masih jadi PR tersendiri saya. Mungkin nanti di materi-materi berikutnya kita bisa bersama ya. Mungkin dari SMP 1 atau SMP 2 atau Ibu Susi nanti bisa memberikan materi ini. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Khususnya memang kita ada sedikit masalah sekarang ini karena memang sepertinya di hampir semua sekolah sama. Tidak ada keterbatasan untuk bahasa daerah untuk bahasa Jawa. Cukup dari bahasa, tapi kadang ternyata bahasa Indonesia dan bahasa Jawa juga bisa. Saya pikir daripada saya nanti harus menyampaikan lebih bahaya lagi. Jadi memang ya perlu juga sambil menunggu mungkin nanti ada tempat kuliah yang baru. Tapi pada intinya sepertinya kembali kepada semangat belajar. Nanti Buha, Pak Aju mau belajar lagi mungkin istilahnya kalau kemarin yang di TikToknya Maria itu yang dari kalau saya lihat dari bahasa Jawa bahasa audio ya itu benar saya ilmunya Maria saya senang media bapak ini saya ikuti sehingga nanti juga saya bisa melihat ternyata memang keinginannya seperti ini dan itu kan bisa tergambarkan ya. Kalau misalnya saya tanya kita mungkin masih tertutup biasa dari situ bisa senangnya seperti ini walaupun tidak bisa 100% diwujudkan minimal ya bisa sedikit membuka itu hatinya. Oke, ada lagi dari Buya? Ada monggo dari Pak Ibu mungkin? Oh iya. Monggo. Cukup Pak. Cukup. Ya, silakan maju. Guru. Saya jawab.
materi dalam komunitas belajar terkait dengan adab dan etika siswa. Pagi tadi saya sedikit bercerita ya, saya terus terang marah-marah di kelas 8 karena masih ada siswa yang kalau pagi padahal di kelas 8A itu mereka yang membuat kesepakatan, mereka yang membuat kesepakatan itu secara tertulis, terus apabila mereka yang melanggar itu akhirnya mereka mendapatkan sanksi, tapi mereka sendiri melanggar peraturan tersebut. Itu yang sudah pernah kami praktekkan, dan ternyata anak sendiri itu masih saja sering sarapan pagi. Saya tahu memang dia di kelas di kelas, dan itu sering saya jumpai juga di beberapa kelas yang lain, tidak cuma di kelas 8A saja. Terus yang kedua terkait dengan kesopanan. Saya ingat dulu ketika waktu zaman SMP itu ketika bersih lapangan tidak ada satupun siswa yang berbicara sendiri, Pak. Padahal yang menyiapkan itu gurunya hanya, mohon maaf, kalau dia mungkin punya style sendiri, karakter sendiri, biasa saja, tapi mereka begitu sangat taat dan patuh kepada guru tersebut. Berbalik dengan sekarang. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau model kita di sini yang berdasar Pak Malan ya. Kalau saya lihat sekelas Pak Malan pun juga masih ada 1-2 siswa yang berbicara sendiri, dan itu mungkin bisa jadi bahan pertimbangan kita untuk materi di komunitas belajar. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Memang ilmu itu yang paling tinggi adalah adab. Jadi memang untuk mengembangkan adab ini berhubungan dengan akhlak, sehingga memang saya seringkali setiap selesai sholat zuhur saya memang coba selama di sini saya upayakan untuk selalu mengimami untuk sholat zuhur, karena disitulah saya bisa, kalau misalnya di apel mungkin kita kalau menyampaikan kehadiran susah gitu. Biasanya kalau setelah sholat, setelah berzikir kemudian saya sampaikan, walaupun sedikit itu biasanya mengena, walaupun memang tidak 100%. Makanya saya coba usahakan selama saya di sini, saya coba selalu, mohon maaf kalian, sholat zuhur saya ambil alih terus ya. Karena memang saya hanya berharap di situ. Paling tidak ada, paling tidak pada akhlak. Karena percuma kita juga kalau ada sholatnya itu kurang baik. Hanya memang mohon maaf kalian, kalau sholat zuhur saya agak kesulitan memang. Saya coba tadi berangkat dari rumah jam 5:50 sampai di sini ternyata lepas kaki. Jadi memang kalau pagi paling Kamis lah. Kalau Kamis mungkin masih bisa saya kejar. Kalau yang lain memang, tapi saya ambil salah satunya di zuhur. Dan saya berharap Bapak Ibu juga nanti mungkin duha bisa saling gantian Bapak Ibu. Terutama Pak Maaf ya. Pasti bukan saya. Jadi gantian Pak Uga, kemudian Pak Jung, tidak hanya varian. Hingga nanti di situ ada waktu 5 atau 10 menit Bapak Ibu bisa menyampaikan. Beda suasananya Bapak Ibu. Ketika kita menyampaikan di apel dengan menyampaikan di musola, ketika santai zikir misalnya, kemudian kita sampaikan, nah kamu gini ya, gini. Ini yang saya terniang gitu. Yang saya terniang itu ketika saya takbiratul ihram, saya baca Al-Fatihah, selesai Al-Fatihah, itu kan anak masih ramai. Selesai Al-Fatihah, itu yang buat saya kadang hatimu luar biasa. Itu yang saya suka di sini, yang paling saya suka itu. Kita sama-sama. Ini salah satu sharing kita Bapak Ibu. Sehingga nanti ya ada model ini yang mungkin sekali lagi tiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Ya, kelebihan ini yang dimakan. Gak usah terlalu merendahkan diri karena kekurangan. Tapi coba kita kembangkan dari kelebihan kita, itu mungkin nanti bisa mewarnai di lembaga ini. Saya pikir itu Bapak Ibu. Ada lagi? Monggo, masih ada 1 jam lagi, silahkan. Masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktunya. Terkait 3 hal yang menjadi pamungkas tadi, fokus dan kedua kolaborasi terus kebetulan Pak Rudi juga selalu menyinggung tentang karakter anak-anak dalam belajar, tentang bagaimana mereka belajar dan efektivitas belajar.
itu berdasarkan latar belakang. Jadi latar belakang anak-anak yang bermacam-macam itu memang mempengaruhi pola belajar mereka. Ini dari sudut kebekaan. Dari Ini kebekaan. KPK nih. Kebetulan memang gitu. Terus kebetulan juga memang asesmen di awal itu memang sangat penting, baik dari sisi kognitif maupun non kognitif. Ini yang dibahas pada kompel yang kedua. Saya sangat suka sekali, meskipun saya menjadi penikmat. Saya memang agak begitu belum bisa berbicara. Menurut pengamatan saya selama ini di sekolah kita ini, yang mungkin menjadi PR kita bersama itu memang variasi dalam pembelajaran. Variasi dalam pembelajaran. Dari saya kan sering berusaha dengan anak-anak juga ngobrol-ngobrol, terus ada suka dan tidak suka, ada jenuh dan tidak jenuh. Dan saya memang mengakui bahwa pola pikir anak zaman sekarang itu saya katakan itu abstrak sekali. Jadi kita masuk dengan banyak cara, itu memang susah. Saya pernah mencoba masuk dengan apa yang mereka sukai, itu pun juga ada penolakan. Jadi mungkin meskipun susah, kita tetap jangan pernah menyerah untuk tetap mencari variasi-variasi dalam mengolah pembelajaran seperti itu, Pak. Seperti ice breaking itu sangat penting, tapi juga harus bervariasi. Dan di bimbingan konseling pun juga sebenarnya ice breaking itu sudah menjadi hal yang diutamakan, karena teorinya sebelum kita memasukkan ilmu ke anak-anak, kita harus mengetahui anak-anak itu apakah sudah merasa nyaman atau tidak. Makanya ada 3 emosi gitu ya. Iya. Ya, mungkin itu koreksi kita. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan Pak Ahuda. Ahuda ya? Ahuda. Ya Bapak Ibu, jadi memang ya terus terang kalau kita forum-forum seperti ini kan kita terbuka Pak Ibu. Jadi banyak yang mungkin masih masukan yang walaupun masih dalam bentuk konsep, tapi paling tidak ada sesuatu yang angan-angan kita yang ingin kita capai gitu. Daripada kita tidak punya angan-angan sama sekali kan gitu. Ini paling tidak ini pandai, kemudian kekurangan kita. Intinya itu sebetulnya ya. Jangan mudah putus asa Bapak Ibu. Ya. Maka itu saya mohon semangat Bapak Ibu, tetap semangat ya. Jadi karena sudut pandang tiap orang nanti pada masalah yang sama bisa berbeda-beda ya. Apa yang disampaikan Bu Ami, saya terinspirasi dari Bu Susi itu kalau ini kan belajarnya luar biasa ya. Setiap ngasih ini saya bilang ini Bu Susi mau luar biasa ngirimkan materi, berarti memang Bu Susi pasti belajar, nggak mungkin kalau nggak dibaca gitu ya Bu ya. Jadi memang luar biasa Bapak. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau mempelajari ya. Jadi saya juga sekarang belajar seperti ini, ternyata seperti ini. Banyak hal Bapak Ibu, kalau yang penting kita berprasangka baik. Saya pikir itu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika mungkin perkataan saya ada yang sedikit menyinggung, saya pikir itu spontan saja. Kalau yang sampaikan sekali lagi permohonan maaf dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ke depan kita bisa sama-sama berkolaborasi dalam apapun. Yang penting sekali lagi tujuannya adalah bagaimana kita bisa memberikan layanan yang maksimal untuk peserta didik ya, sehingga kita bisa berikan yang terbaik. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau ngomong itu spontan Pak Ibu, jadi ingat ini langsung ngerti ya. Jadi itulah, terima kasih sudah berpendapat lah, jadinya hidup kan ya. Kalau kita hidup, kekurangan saya ini, akhirnya kan nanti bisa terpecahkan semuanya. Tepuk tangan untuk Handul kita. Terima kasih sudah luar biasa. Di situ kompel tadi ada 3 macam ya Pak ya.
komunitas belajar sastra pendidikan dalam sekolah, yang kedua antara sekolah, kemudian yang ketiga daring atau BMM. Ternyata kemarin jenengan sudah jangkauannya yang daring daring sudah. Kemudian antar sekolah nanti diprogramkan, berarti jenengan harus berpraktik baik. Kemudian yang dalam sekolah apa sudah dilakukan? Yang review KSP. Jadi untuk pusat Kombel itu ada 2, orientasi pada peserta didik, yang kedua orientasi untuk peningkatan kompetensi. Jadi ada 2. Nah, apakah sudah dibentuk tim kecil? SK sudah, program sudah, jadwal sudah ya. Nah, tadi kan sudah digali, ternyata yang menemukan, Bu, Pak, saya tadi pengelolaan kelas dicatat. Nah, berarti nanti kita baca itu. Kemudian apa lagi nanti yang kedua? Variasi itu. Metode pembelajaran berarti variasi. Memang di kurikulum Merdeka itu rohnya ya, rohnya, jiwanya itu adalah pembelajaran diferensiasi. Kenapa kok muncul diferensiasi? Yaitu asal mulanya jangan kan melakukan asesmen awal. Kalau tidak melakukan asesmen awal tidak akan mungkin kan ya. Kalau sudah ketemu kan berbeda-beda. Nah, tergantung dari sisi mana, non kognitif ataukah kognitif. Sudah digali semua? Sampun ya. Nah, kalau saya sambung raga, oh ya, yang itu kok sering semaput, berarti kan saya dampingi terus kan ya. Kemudian yang kemampuan, kalau di olahraga sebenarnya simpel, langsung kontekstual, nyata kan ya. Ayo anak-anak baris berhadapan, tendang dengan kaki dalam dul. Tanpa asesmen saya bisa, tapi langsung terjun. Berarti kan langsung asesmen. Oh iya, kakinya boleh diputar, yang satunya begini, yang satunya udah bagus. Jadi saya yang mendampingi, misalkan buhar kakinya nggak pas, jadi kan saya pantau terus. Nah, berarti kan harus di-drill ya, berulang-ulang, repetisinya lebih banyak, ya berulang-ulang itu. Gampang kalau praktek ya. Tapi kalau kompetensi saya ngambil soal waktu SD, kelas 5, kelas 6 gitu kan ya. Kemudian kelas 7. Nah, kalau memang kelas awalnya belum, jadi saya ulang, kemudian saya tanya lagi, jadi 4 kali. Kalau sudah bisa semua, aman, berarti perkembangannya sudah bisa dipantau kan ya. Tadinya yang tidak bisa saya tes awal begini, kemudian ternyata, nah caranya formatif kan banyak nih. Tes formatif itu kan ada 23 dulu pernah saya kasih, monggo nanti dicoba yang satu, dan nanti timbul variasi. Berarti apa Pak? Metode formatif ya, monggo banyak sekali. Itu tentang Kombel sudah dilakukan. Kemudian yang kedua tadi saya amati kok hanya SBG ya. Bapak Ibu apakah sudah membaca pembelajaran dan asesmen? Nah coba pembelajaran asesmen, panduan pembelajaran dan asesmen. Sudah belum? Coba jujur aja. Belum. Nah itu, jenengan rohnya di situ. Apa ya? Pegangan kalau kita ngaji bisa ngaji pakai Al-Quran ya. Tapi kalau jenengan ini, monggo perubahannya tahu nggak? Nah prinsip pembelajaran sudah berbeda. Coba jenengan buka halaman 24 kalau nggak salah. Maaf. Nah, memotivasi, kemudian memberikan ruang yang cukup dan sebagainya. Sudah Bapak Ibu dan contohnya semua. Coba nanti diterapkan. Nah, nanti Pak Rudi, saya harapkan teman-teman untuk praktek nanti harus pakai ini. Siapa yang nanti fokus interaktif atau semuanya atau 1-2 gitu ya, dimakan. Nanti kalau membuat video ini di teks ya, ada gerakan bawah misalnya apa gitu ya. Saat ngomong berarti kan dia interaktif dengan siswa. Berarti pas saya observasi ya ini katanya. Iya, ini nanti langsung dimasukkan. Iya. Jadi Bapak Ibu nanti yang observasi saya video ya semua ya. Nanti ditampilkan di YouTube. Ternyata kita dapat banyak Pak ya kemarin. Makanya kita harus menarik
nanti juga dipamerkan Pak, dengan dipamerkan di mana? Di apa Pak? Di MHS enggak? Nah ini kan sebagai seorang fasilitator pendidik membuka forum diskusi. Nah ini kan dengan adanya apa MBR itu kan sejenis penelitian kan ya, memfasilitator ya, sebagai fasilitator. Kemudian yang kedua, pendidik memberikan sebagai memberi masalah kan, bentuk sejenis ada masalah saat intinya kan ya. Kemudian ini berkolaborasi dengan teman sekelas ya. Berarti apa? Pendidik memfasilitasi peserta didik belajar untuk berkolaborasi dengan teman sekelas. Cara yang ketiga, ambil berapa? Nah ini, makanya di KSP juga harus ada ini, menggunakan semuanya, tidak kan yang menjalankan itu kan jenengan, yang dirasakan jenengan sendiri, berjalan itu biar enak. Oh iya, sepatunya yang harus jenis ini dan ini gitu kan ya. KSP tapi dikaitkan dengan disiplin positif juga kan ya. Bapak Ibu saya tegaskan lagi, sudah menggunakan atau menerapkan disiplin positif, membuat kesepakatan kelas sudah berarti sudah satu. Kemudian pembelajaran di RPP dikasih KSE, keterampilan sosial emosional. Jadi yang pertama itu anak itu menyadari, oh ini loh kekurangan saya. Kemudian yang kedua itu mengolah, kan saya suka marah misalnya, aku belum suka marah-marah temanku itu kan ya. Kemudian yang kedua itu bisa memanajemen dirinya sendiri. Oh iya, kan emosian, seharusnya saya harus begini nanti kalau menghadapi sesuatu ya. Yang ketiga kemudian itu sosial, manusia dengan manusia, menghargai manusia dengan manusia, yaitu dengan rasa empati. Ada 5 Bapak Ibu. Nanti saya kirim dia. Apa saya buka ini atau? Wika, aku. Kemudian apa lagi Pak? Kalau kepemimpinan sekolah, Pak Rudi itu bisa menggali masalah dari Bapak Ibu. Kemudian nanti ada prioritas pertama yang dibutuhkan. Nah itu dikatakan kepemimpinan. Nah setelah itu bertindak. Saya dapatnya dari sekolah penggerak Pak. Iya. Saya dapat. Yang kedua itu manajemen dari psikologi. Ini mau diisi, ternyata masih belum diisi ya. Masih untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Nah itu di situ juga ada contohnya nanti. Kemudian ini kesadaran sosial. Nah dengan kemampuan untuk memahami perspektif dan berempati dengan orang lain. Nah, kemudian ini relation kita simpulkan untuk penilaian kita harus terbuka. Kepala sekolah menyampaikan informasi secara tepat. Ya, dilakukan dan efektif tadi sudah paparan. Kemudian yang kedua menggunakan data. Kemudian nanti hasil akhirnya dalam perjalanan berarti nanti ada refleksi, kemudian evaluasi hasil. Masing-masing Bapak Ibu guru menyampaikan, nah keluhan saya ini ternyata dalam perjalanan selama 32 siswa sampai mentok akhir ada perubahan 3 ranah tadi, berarti dengan sudah jempol. Jadi gitu Pak yang direfleksi semuanya untuk mengetahui. Nah nanti kalau ada kekurangan berarti kan ada hambatan. Nah hambatan dicari solusinya. Kemudian tindak lanjut begitu seterusnya. Nah ini kan ya. Kemudian ini tadi sekolah presentasi, interaksi dan ini respon dilakukan dengan efektif. Berarti saya ambil dari sini kan. Ya menyampaikan dengan nah kan gini kan baru ya menyampaikan
dilakukan. Buat apa sulit-sulit kan tidak perlu kelas ya? Udah difasilitasi. Dilakukan dan tapi nanti untuk formatnya ada Pak Ibu, nanti karena banyak nanti aja Pak yang saya susun. Pak Eki nanti formatnya juga saya kirimi dan dilakukan jangan pada diskusi nanti saya mikir udah kesesuaian di sini aja. So Pak Eki juga difasilitasi gini ya, nanti saya minta di teman-teman biar cepat dan nanti munculnya. Berarti saya pas Pak ini saya di sana. Biar adil meskipun dengan nggak udah tapi dengan juga nanti ya. Terus berarti apa lagi? Yo. Perasaan Pak harus selesai. Dengan paparkan tentang hasil ini, dengan kan sudah tahap 2. Iya. Nanti kan dengan mempelajari ilmu baru tentang mobil. Rasanya gini Pak, memantau kemudian refleksi ya Pak ya. Sudah ini tidak kalah pentingnya Siapa jadwal yang dikumpulkan? Nah ini sudah nanti Pak Rudi ini jadi dengan refleksi ya kekurangan saya apa, bisa kekurangannya dari dirinya sendiri kemudian dari faktor luar. Nah nanti kalau dari faktor luar itu kan nilainya kecil ya. Kalau refleksinya kemudian diri sendiri, nah kemudian refleksi yang ketiga diri sendiri dan berdampak. Dampaknya ke siapa? Dampaknya ke Bapak Ibu guru, dampaknya ke murid. Nah kalau sudah mentok murid berarti kan 100. Ini komunikasi langsung Pak nanti Pak ya ini ya. Siap. Nah ini kalau sudah Bu saya isi berarti saya nanti ini ketemu dengan saya. Terima kasih Bapak Ibu, ada kurang lebihnya atau masih kurang? Wajib ya saya kurang. Saya tuh gini Pak, kalau tampil saya tuh mikir nanti saya kurang apa ya, nggak enak. Oh iya, yang saya sampaikan tadi kurang ini atau kurang puas, kurang jelas. Ketika Bapak Ibu, saya suka kalau saat ngomong Bu harus begini, Bu kurang begini. Monggo nih. Nah ini ada lagi yang belum materi belum nyampe sebenarnya banyak nih. Cuma yang PPA lagi loh ya. Nanti kalau sudah ini kan peluangnya itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata. Nanti kita lanjut untuk belajar dan bertemu di lain waktu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi, Pak Rudi, dan nanti bisa juga Pak Edi sebagai pemateri dipraktekkan kolaborasi dari Pak Rudi. Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih atas kedatangannya Pak Edi, Bu Susiana, dan seluruh Bapak Ibu guru SMP 3 Batur. Mudah-mudahan kita doakan sehat selalu, khususnya sehat selalu ya Bapak Ibu. Dan garis besar yang saya ambil tadi yang sudah disampaikan Pak Rudi adalah 3 ide besar. Fokus ketika kita berangkat dari rumah adalah pembelajaran Bapak Ibu, yang kedua kolaborasi, bertanggung jawab, dan ketiga adalah orientasi belajar pada siswa. Itu yang mesti kita selalu ingat ya Bapak Ibu ketika kita berangkat dari rumah. Dan saya sebagai moderator apabila ada salah kata mohon maaf, karena saya sendiri juga masih belajar membuat kalimat yang benar
ditutup dengan doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperbaiki untuk berdoa supaya apa yang kita lakukan kegiatan hari ini bisa mendapatkan keberkahan, kemudian menjadikan pembelajaran untuk kita dalam mengajar berarti kita begini. Itu mas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.